Puji Tuhan, haleluya. Seri pembacaan The Purpose Driven Life hari kedua. Anda bukanlah suatu kebetulan. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Yesaya 44 ayat 2 bagian A. Tuhan tidak bermain dadu. Albert Einstein. Anda bukanlah suatu kebetulan. Kelahiran Anda bukanlah suatu kebetulan atau kekeliruan. Dan kehidupan Anda bukanlah hal yang tidak diharapkan dari alam. Orang tua Anda mungkin tidak merencanakan kelahiran Anda, tetapi Tuhan memang merencanakannya. Ia sama sekali tidak terkejut dengan kelahiran Anda. Ia bahkan mengharapkannya. Jauh sebelum Anda dikandung orang tua Anda telah dikandung dalam pikiran Tuhan. Ia memikirkan Anda lebih dahulu. Bukanlah takdir atau kesempatan atau keberuntungan, juga bukan kebetulan jika saat ini Anda bernafas. Anda hidup karena Tuhan memang ingin menciptakan Anda. Alkitab berkata, Tuhan akan menggenapi tujuannya atasku. Tuhan merancang setiap bagian dari tubuh Anda. Dengan sengaja Ia memilih ras, warna kulit, rambut, dan setiap ciri lainnya. Ia merancang tubuh Anda seperti yang Ia inginkan. Ia juga menetapkan talenta alami yang Anda miliki dan keunikan kepribadian Anda. Alkitab berkata, Engkau mengenal aku luar dan dalam. Engkau tahu setiap tulang dalam tubuhku. Engkau tahu bagaimana aku dijadikan sedikit demi sedikit. Bagaimana aku dipahat dari ketiadaan menjadi keberadaan. Karena Tuhan menjadikan Anda dengan suatu maksud, Ia juga menentukan kapan Anda lahir dan berapa lama Anda hidup. Ia merancang hari-hari kehidupan Anda lebih dahulu, memilih tanggal yang tepat untuk kelahiran dan kematian Anda. Alkitab berkata, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Tuhan juga merencanakan di mana Anda akan dilahirkan dan di mana Anda tinggal untuk tujuannya. Ras dan kebangsaan Anda bukanlah suatu kebetulan. Tuhan tidak meninggalkan satupun rincian. Ia merancang itu semua untuk tujuannya. Alkitab berkata, dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Tidak ada satu hal pun dalam kehidupan Anda yang acak. Semuanya ada untuk suatu tujuan. Yang paling mengagumkan, Tuhan menetapkan bagaimana Anda dilahirkan tanpa melihat kondisi kelahiran dan siapa orang tua Anda. Tuhan mempunyai rencana ketika menciptakan Anda. Tidak masalah entah orang tua Anda baik, buruk, atau acuh tak acuh. Tuhan tahu bahwa kedua individu itu memiliki sifat-sifat genetik yang tepat untuk menciptakan Anda. Yang ada dalam pikirannya, mereka mempunyai DNA yang Tuhan inginkan untuk menjadikan Anda. Walaupun ada orang tua yang tidak sah, tidak ada anak yang tidak sah. Banyak anak lahir tanpa direncanakan orang tua mereka, tetapi mereka bukannya tidak direncanakan Tuhan. Tujuan Tuhan juga memperhitungkan kesalahan bahkan dosa manusia. Tuhan tidak pernah melakukan apapun tanpa sengaja, dan Ia tidak pernah membuat kesalahan. Ia selalu mempunyai suatu alasan
untuk segala sesuatu yang Ia ciptakan. Setiap tanaman dan binatang dirancang oleh Tuhan, dan setiap orang dirancang dengan tujuan tertentu. Motivasi Tuhan untuk menciptakan Anda adalah kasih-Nya. Alkitab berkata, jauh sebelum meletakkan dasar-dasar bumi, Dia telah merancang kita dalam pikiran-Nya, telah menjadikan kita fokus dari kasih-Nya. Tuhan sedang memikirkan Anda, bahkan sebelum Ia menciptakan bumi. Itulah sebabnya Ia menciptakannya. Tuhan merancang lingkungan planet sehingga kita dapat tinggal di dalamnya. Kita adalah fokus dari kasih-Nya dan ciptaan-Nya yang paling berharga. Alkitab berkata, Tuhan memutuskan untuk memberikan kita kehidupan melalui firman kebenaran supaya kita dapat menjadi ciptaan yang paling penting. Sebesar itulah Tuhan mengasihi dan menghargai Anda. Tuhan tidak bertindak sembarangan. Ia merancang semua itu dengan ketetapan yang luar biasa. Semakin jauh para ahli fisika, biologi, dan ilmuwan lainnya mempelajari alam semesta, semakin baik kita mengerti betapa unik dan tepatnya alam semesta bagi keberadaan kita, khusus diciptakan dengan spesifikasi yang tepat yang memungkinkan kehidupan manusia. Dr. Michael Denton, seorang peneliti senior dalam bidang genetika molekuler manusia di Universitas Otago, New Zealand, telah menyimpulkan semua bukti yang ada dalam ilmu biologi mendukung gagasan inti bahwa kosmos dirancang secara khusus untuk kehidupan dan umat manusia sebagai tujuan dan sasaran utamanya. Sebuah keutuhan di mana semua sisi realita mempunyai arti dan penjelasan dalam fakta sentral ini. Alkitab mengatakan hal yang sama ribuan tahun sebelumnya Tuhan menciptakan bumi. Dia tidak menciptakannya untuk kosong, melainkan untuk didiami. Mengapa Tuhan melakukan semua itu? Mengapa Ia bersusah payah menciptakan alam semesta untuk kita? Karena Ia adalah Tuhan atas kasih. Kasih seperti ini sulit dipahami, tetapi sangat dapat diandalkan. Anda diciptakan sebagai objek khusus dari kasih Tuhan. Tuhan menciptakan Anda supaya Ia dapat mengasihi Anda. Ini adalah kebenaran yang harus menjadi dasar kehidupan Anda. Alkitab berkata, Allah adalah kasih. Alkitab tidak mengatakan Tuhan mempunyai kasih. Ia adalah kasih. Kasih adalah esensi karakter Tuhan. Ada kasih yang sempurna dalam persekutuan Trinitas, sehingga Tuhan tidak perlu menciptakan Anda. Ia tidak kesepian, tetapi Ia menciptakan Anda agar dapat mengekspresikan kasih-Nya. Tuhan berkata, Aku telah mendukung kamu sejak engkau dilahirkan. Aku telah memeliharamu sejak lahir, bahkan sampai engkau tua. Aku akan tetap melakukannya. Bahkan sampai rambutmu putih, aku tetap memeliharamu. Aku menciptakanmu dan akan memeliharamu. Seandainya tidak ada Tuhan, kita semua adalah kebetulan, hasil dari kemungkinan astronomis di alam semesta. Anda dapat berhenti membaca buku ini, karena hidup tidak akan mempunyai tujuan atau makna atau arti penting. Tidak akan ada benar atau salah, dan tidak akan ada harapan setelah kehidupan yang singkat di bumi ini. Tetapi ada Tuhan yang telah menjadikan Anda untuk suatu alasan, dan kehidupan Anda mempunyai arti yang dalam. Kita dapat menemukan arti dan tujuan itu hanya apabila kita menjadikan Tuhan sebagai pokok acuan hidup kita. Pesan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 3 di sana berkata, satu-satunya cara yang tepat untuk memahami diri kita adalah dengan mengerti siapakah Tuhan
dan apa yang Ia lakukan untuk kita. Satu puisi yang ditulis oleh Russell Calver ini merangkum semuanya. Anda adalah Anda untuk suatu alasan. Anda adalah bagian dari suatu rencana yang pelik. Anda adalah suatu desain unik yang berharga dan sempurna. Disebut lelaki atau perempuan khusus milik Tuhan. Anda berpenampilan seperti itu dengan suatu alasan. Tuhan kita tidak membuat kekeliruan. Ia merajut Anda dalam kandungan. Anda benar-benar apa yang ingin Ia ciptakan. Orang tua Anda adalah orang tua yang dipilihnya dan tidak peduli apapun yang Anda rasakan. Mereka dirancang khusus sesuai dengan rencana Tuhan dan mereka memiliki meterai sang ahli. Memang trauma yang Anda hadapi tidak mudah dan Tuhan menangis karena itu begitu menyakitkan Anda. Tetapi itu diizinkan untuk membentuk hati Anda supaya Anda tumbuh menjadi serupa dengannya. Anda adalah Anda untuk suatu alasan. Anda telah dibentuk dengan tongkat Tuhan. Anda adalah Anda, kekasih, karena ada Tuhan. Hari kedua, merenungkan tujuanku. Pokok renungan, aku bukanlah suatu kebetulan. Ayat hafalan, aku adalah penciptamu. Engkau ada dalam pemeliharaanku bahkan sebelum dilahirkan. Yesaya 44 ayat 2. Pertanyaan untuk direnungkan. Aku tahu bahwa Tuhan menciptakan aku secara unik. Bidang apakah dari kepribadian, latar belakang, dan penampilan fisik yang aku berjuang untuk terima? Puji Tuhan, haleluya.